Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sore ini melakukan survei dan sudah sampai di rumah salah satu calon pemetik manfaat bernama Bu Siti Suimah, beralamat di Desa Pernajuh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Kita sore ini akan melakukan proses identifikasi beliau layak atau tidak menerima bantuan produktif dari G25. Kita ikuti proses wawancara identifikasi pada kesempatan di sore hari ini. Ayo. Bu, panjenengan ajualan kan iki? Kecuali coba Benar iki? Pak Dontong. Wah, Lontong kuah. Bahanan apaan? Beras. Tepung apa beras? beras. Beras ki? Bangin kan belum ibu. Belum ibu. Apreng peseraan nih kan, toh ketibi sampean. Ketibi. Ketipi saya ada kan perengang anu nah. Mabere. Bantuan ki. Bantuan benih pese, tapi berupa beras. Apa ada yang ki? Bu Suimah ini ternyata memang berjualan. Beliau sebatang kara dan setiap harinya dengan kondisinya yang sudah sangat tua seperti itu, ternyata beliau berjualan di pasar patek, pasar apa ya, pasar sesaat yang jam 8 mungkin sudah bubar. Bahwa beliau kita kasih kesempatan untuk bisa menerima bantuan dari G25 Indonesia. Demikian kita akan lanjutkan nanti ke proses realisasi bantuan untuk Bu Suimah. Sampai jumpa di proses realisasinya. Terima kasih. Hereng Bu, Assalamualaikum. AM to the PM, PM to the AM. Eat up your per diem, you just gotta hate them for. If I quit this season, I still be the greatest. Program pemberdayaan ekonomi mikro warga tidak mampu, dalam hal ini dengan calon pemetik manfaat Ibu Siti Suimah, beralamat di Desa Pernajuh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Ibu Siti Suimah tidak bisa ikut karena memang kondisinya sudah sepuh, dan itu ayo kita ikuti kami untuk melakukan proses pembelian bahan-bahan yang memang diperlukan oleh Ibu Siti Suimah. Teman-teman, kita di pagi hari ini sudah menyelesaikan belanja untuk Ibu Siti Suimah. Tinggal satu barang lagi, yakni beras sebanyak 25 kg. Teman-teman, nanti sore kita akan antarkan, dan terus ikuti channel YouTube kami G25 Indonesia. Tadi pagi, siang ini kita merealisir program bantuan untuk pemberdayaan ekonomi mikro warga yang membutuhkan, warga yang kurang mampu. Dalam hal ini pemetik manfaat yang kita bantu adalah Ibu Siti Suimah. Ibu Siti Suimah
Dan Ibu Siti Suima ini adalah seorang seorang yang sudah agak sepuh, tetapi dia tetap berkarya, berjualan di pasar dalam setiap harinya, berjualan ketupat gado-gado dan ketupat kuah gitu ya, sehingga lontong mie, sehingga memang kita anggap memenuhi kriteria layak untuk bisa kita bantu. Nah, kebetulan memang Ibu Siti Suima ini enggan dan memang agak pemalu dan agak sedikit penakut gitu ya, sehingga memang saya dibantu oleh Pak Klebun kita yang sebetulnya sangat dikenal oleh warganya, 2 periode sudah menjadi kepala desa, dan pada saat ini kita coba akan ngomong-ngomong dengan Pak Klebun, Bapak Abdul Munib ya, Pak Bun ya. Nah, Pak Bun, mungkin kita juga akan bertanya tentang Bu Siti Suima ini, kan katanya sebelumnya juga rumah ini udah pernah direhab ya? Iya. Oleh siapa, Pak? Itu dari Kodim 0829 Kabupaten Bangkalan, bekerja sama dengan Koramil Soca, juga dibantu oleh aparat desa, sehingga ini terwujud dikerjakan dengan baik oleh Koramil, semuanya dikerjakan oleh Koramil, tenaga dari Koramil, sehingga beginilah wujudnya. Ini tahun 2020 juga dapat, tahun berapa sebelumnya juga pernah dapat. Kondisi juga sebelumnya seperti apa, Pak? Kondisi sebelumnya ya mungkin ini pakai genteng, cuman ya sedikit rusak lah, tidak layak kalau kita tidak layak. Nah, alhamdulillah kita mendapat bantuan dari Kodim 0829 itu, akhirnya terwujud kayak ini modelnya. Jadi walaupun bagi kita nggak layak, tapi bagi mereka sudah cukup mungkin barangkali. Tahun 2020 ini ya? Awal ya? Awal 2020. Kemudian juga dibantu dari PLN gratis. Ini sudah daya watt 450 ya, bersubsidi pemerintah. Ini sampai sekarang masih tetap nyala. Mbak, saya ingin tahu tentang gambaran Bu Siti Suima ini seperti apa selama ini gitu loh, Mbak. Kalau orangnya itu tetap semangat ya, punya keinginan semangat. Dia walaupun sebatang kara, dia tidak bergantung pada masyarakat, dia tetap berjuang untuk berjualan di pasar, walaupun pasar-pasar tradisional dengan sistem pakai usungan gitu ya. Nah, sebetulnya Ibu Siti ini sebetulnya nggak layak untuk bekerja kayak gitu, karena kondisi usia dan kemudian keadaan fisiknya kayak itu tidak layak. Sebatang kara ya, Bang, nggak punya anak ya, Bang? Nggak punya saudara ya? Nggak punya saudara. Iya. Itu pun tanahnya ini bukan tanahnya Mbak Siti, mungkin numpang di punyanya sebelah. Ini hanya bangunannya aja. Ya. Jadi teman-teman, Ibu Siti Suima ini memang sudah sebelumnya seperti yang saya katakan mendapatkan bantuan rehab rumah dari Kodim gitu ya, yang dilaksanakan oleh Koramil dan dibantu oleh desa, dalam ini Pak Klebun, Bapak Abdul Munib. Dan ya kita bisa lihat rumah ini sudah cukup layak. Kita survei kemarin dan kita melihat ada tanda memang bahwa ini adalah rehab rehab rumah yang dilakukan oleh Kodim gitu ya. Nah, ke depan, Mbak, harapan kita ya, karena memang dengan kondisi Ibu Siti Suima kondisi seperti ini, mungkin kita titip lah. Siap. Saya biasanya G25 ini melakukan kontrol secara berkala, tetapi kita percayakanlah ke Pak Ebun ya. Kita tidak akan datang lagi ke sini gitu ya. Ya mengingat karena memang ya kondisinya seperti itu, ada agak enggan berkomunikasi dengan kita gitu ya. Kita titipkan, kita serahkan warganya Pak Ebun, kita bantu, ya sudah selesai sampai di sini gitu ya, Bun ya. Oke. Ada mungkin barangkali ada hal lain yang mungkin Pak Ebun bisa sampaikan. Ini adalah bantuan dari G25 Indonesia yang sebetulnya sifatnya swadaya, dan ini bantuan tidak harus mengembalikan lagi, tidak untuk mengembalikan lagi gitu loh, Bang. Ya, sementara saya ucapkan terima kasih dulu kepada G25 Indonesia, yang ada di Bangkalan Indonesia, G25 Indonesia G25 Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas bantuannya yang diberikan kepada warga saya, sehingga warga saya mungkin bisa hidup sebagaimana yang diinginkan dengan desa dengan tetangga-tetangga yang lainnya. Syukur alhamdulillah, termasuk alat-alat untuk kita dijual seperti rempah-rempah, kemudian beras,
kemudian minyak, ya terus ke kacang, kerupuk dan sebagainya. Itu saya ucapkan terima kasih. Itu pun saya tidak akan berhenti di sini aja. Saya berharap kepada pemerintah juga bagaimana caranya masyarakat yang masih tersentuh belum tersentuh di bantuan-bantuan lainnya, saya mohon walaupun ini sudah masuk di dalam bantuan BLTDD, walaupun kita cover, namun selanjutnya andaikan ini sudah lepas dari pandemi, mungkin ada bantuan-bantuan lain dari bansos barangkali supaya bisa di cover, Pak. Itu harapan kami. Oke. Terima kasih. Itu teman-teman wawancara saya, perbincangan saya dan bagaimana kehangatan Bapak Klebun Abdul Monef memberikan apresiasi terhadap kita semua. Hari ini, siang ini kita sudah selesai merealisir bantuan untuk UMKM, mikro warga tidak mampu, usaha mikro warga tidak mampu, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan yang lain. Masih di wilayah ini kita akan coba menyisir wilayah Pernaju ini untuk mencari orang yang memang layak untuk bisa kita bantu. Mumpung ada Pak Klebun ini, gitu kan. Kita bisa sinergikan dengan program-programnya Pak Klebun di desanya, dengan program dana desa, dengan program-program pemerintah di tingkat kabupaten maupun tingkat pusat, yang insya Allah akan lebih tepat sasaran lagi. Terima kasih atas perhatian teman-teman, atas kekompakan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.